Nama saya Marvel Hussein dan saya akan menjelaskan tentang Pascal. Jadi, Pascal itu adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh ahli matematika dan fisikawan yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1970-an. Blaise Pascal adalah seorang ilmuwan Prancis yang dikenal dengan kontribusinya dalam banyak bidang, itu termasuk matematika, fisika, dan juga ada filsafat. Lalu kita langsung saja bahas ke Pascalnya. Jadi dalam Pascal itu ada beberapa bagian-bagian penting. Jadi dalam program itu ada nama program. Nama program ini opsional. Lalu ada perintah uses. Ini biasanya wajib untuk sebuah program. Ada deklarasi tipe, konstanta, variabel, fungsi, prosedur tergantung jenis programnya. Lalu ada blok program utama. Lalu berikutnya ada perintah dan ekspresi dalam setiap blok. Lalu ada komentar. Komentar ini opsional. Lalu saya akan menampilkan sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh program Halo. Lalu di sini ada nama programnya. Di sini juga ada uses CRT-nya. Lalu di sini ada begin. Jadi dari sini sampai ke end ini sudah termasuk blok program utama. Di sini ada perintah CLR-SCR. Ini adalah kepanjangan dari clear screen. Lalu di sini ada write line. Lalu buka kurung, titik koma atas, ada tulisan halo. Jadi jika dibikin dalam tanda kurung lalu dibikin tanda petik, maka di dalamnya itu hanya akan ditampilkan. Jadi langsung ditampilkan tanpa ini sebagai teks yang ditampilkan tanpa merubah-merubah apapun. Jadi kita hanya menampilkan. Jadi seperti perintah, misalnya kita di sini kita pakai uses CRT atau kita tulis di sini variabel, ini gak akan berpengaruh karena di sini programnya sudah diatur untuk menjadi penampilan gara-gara udah ada tanda petik dan ada text write line. Lalu untuk write line, di sini write line ini berguna. Jadi ada dua jenis, ada write sama write line. Jadi write line ini seperti namanya write line. Jadi teks hanya akan ditulis per line, per baris. Jadi jika kita tulis write line, jadi ini halo. Jadi kita tulis lagi write line di sini di bawahnya misalnya. Ada contoh write line kita tulis lagi, maka teks keduanya nih akan di bawahnya gara-gara teksnya ini write line. Namun jika kita tulis hanya write, maka teksnya akan tampilkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel. Variabel ini ada 5 jenis. Ada integer, ada real, ada char, ada string, ada boolean. Yang kita bahas pertama adalah integer. Integer ini untuk sebuah angka yang nilainya tidak terlalu besar dan juga tidak memakai koma. Biasanya jangkauan itu dari min 32767 hingga 3767. Namun bisa lebih banyak jika kita memakai variabel long integer. Lalu yang kedua adalah real. Real ini jangkauan angkanya ini cukup besar dan juga enak dipakai karena bisa memakai koma dan juga jangkauannya cukup besar. Jadi real ini biasanya dipakai untuk nilai mata uang, luas, hal-hal seperti itu. Lalu ada char atau karakter. Nah, karakter ini hanya bisa dipakai dengan satu angka atau satu huruf saja dari misalnya A sampai Z. Jadi kita hanya pilih 1 atau 0 sampai 9. Jadi kita hanya pilih 1 atau mungkin 7 atau mungkin 8. Lalu ada string. String ini spesialis untuk teks. Nah, jangkauan teksnya ini juga tidak terbatas. Mungkin tergantung memori dalam program atau mungkin prosesornya kalian saja, tapi bisa dibilang ini tidak terbatas. Lalu yang terakhir ada boolean, ini untuk opsi kondisi true dan false. Lalu kita ke berikutnya. Di berikutnya ada
Operator aritmatika. Operator aritmatika ada 4. Di sini ada plus untuk penambahan, di sini ada tanda kurang untuk pengurangan. Lalu di sini ada tanda bintang untuk pengalian. Lalu di sini ada tanda garis miring untuk pembagian. Jadi cara pemakaiannya seperti ini. Mungkin agak susah ya di sini, cuman begini hasilnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang operator perbandingan. Oke, di sini ada operator perbandingan. Di sini ada 6. Ada simbol lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Di sini adalah contoh programnya. Cara pemakaiannya itu seperti if A lebih dari B, dan kita akan menjalankan program ini. Namun jika if A kurang dari B, maka kita akan menjalankan program ini. Namun jika A sama dengan B, maka kita akan menjalankan program ini. Pemakaiannya cukup simpel. Lalu berikutnya kita akan memakai if, else if, dan juga else. Ini adalah sebuah program pemilihan option. Jadi misalnya di sini kita melakukan program mengecek angka itu positif, negatif, atau nol. Jadi di sini ada if. Jadi if itu harus dimulai dulu, if, baru kita tulis variabelnya, nilainya lebih dari 0, dan kita write line angka positif. Jadi jika variabelnya di sini kan nilainya ini variabel. Jadi jika nilai itu lebih dari 0, maka tentu positif. Namun jika else if, jika else if nilai itu kurang dari 0, maka angkanya tentu negatif. Lalu else itu untuk mengakhiri biasanya program if, write line angkanya 0. Jadi else, jadi jika bukan lebih dari 0 atau kurang dari 0, tentu saja itu 0. Jadi kita tulis saja write line angka 0. Jadi dalam program if ini, jika ada 3 pilihan, itu tengah-tengahnya kita pakai else if, dan akhirannya dengan else. Namun jika hanya ada 2 option aja, jadi mungkin lebih dari dan kurang dari saja kita bikin misalnya, maka yang kedua kita akan memakai else, jangan else if lagi. Bisa memakai else if, cuman lebih efisien. Lalu kita akan memakai case of, sama saja seperti if else if gitu. Namun di sini bentuknya berbeda. Di sini kan if nilai lebih dari 0, else if nilai kurang dari 0. Jadi bentuknya di sini berbeda. Jika di sini dia lebih ke opsi. Kayak guess opsi, jadi pilih A, pilih B atau C. Jadi di sini ada opsi A, jika memilih opsi A, jadi dia akan mengeluarkan Anda memilih opsi A, dan jika memilih opsi B, dia akan tulis Anda memilih opsi B, dan seterusnya. Dan jika tidak memilih apa-apa, maka akan tulis opsi tersedia. Jadi di sini adalah contohnya bagaimana kita mau memilih opsi B ya, dan akan tertulis di sini Anda memilih opsi B. Lalu ada program loop, while loop. Di sini, jadi pertama ini kita akan mengulangi loop ini, sebuah program untuk mengulangi program tersebut. Jadi di sini ya kita lihat while A kurang dari sama dengan 7, maka do kita akan melakukan ini. Jadi selama A itu masih kurang dari 7, maka kita akan mengulangi ini lagi. Kita akan mengulangi ini lagi, dan di sini kita tambah A. Di sini kita bikin A tambah 1 setiap program. Jadi misalnya kan program pertama. Jadi di sini kita udah tulis nih A sama dengan 1. Jadi kan di sini A bernilai 1. Soalnya di sini udah tulis A sama dengan 1. Jadi while A kurang dari 7, maka kita akan memulai program ini. Nah, di akhir program
write line ini kan ada di akhir program. Di akhir program ini ada A tambah 1 agar setiap pengulangan nilai A ini bertambah. Oke, jadi bertambah terus. Jadi program pertama nilainya kan A1. Oke. Tapi di akhir program A itu ditambah 1. Jadi 2. Jadi tiap pengulangan program nilai A ini bertambah terus hingga akan menjadi 7. Nah, ketika program ke-7 nilai A ini kan ditambah lagi dan nilai A akan menjadi 8 dan tidak valid lagi untuk 7, maka while A kurang dari 7 lakukan ini. Namun jika A sudah lebih dari 7 maka program akan berhenti. Seperti ini. Jadi nanti dia akan mengulangi nilai A. Seperti ini ya. Cukup simpel. Lalu yang kedua kita akan menggunakan loop, tapi kita memakai perintah for do. Nah, jadi di sini for A sama dengan 1 to 7. Do begin write line nilai A. Ya, ini menurut saya cukup pendek dan di sini berbeda dengan program sebelumnya yang kita harus tambahkan manual. Di sini nilai A sendiri itu akan ditambah manual oleh programnya. Jadi tiap pengulangan program nilai 1 ini akan bertambah jadi 2. Tiap pengulangan program nilainya akan bertambah terus hingga akhirnya 7 dan berhenti programnya. Jadi for A 1 to 7. Jadi diulangin terus programnya dari 1 to 7. Jadi cukup simpel ya. Baru berikutnya adalah loop. Loop ketiga ini adalah repeat until. Oke, repeatnya ini udah bahasa yang kita mengerti ya. Repeat artinya mengulangi. Until hingga. Jadi di sini kita udah bikin dulu A sama dengan 1. Oke, dia tidak manual seperti for do, jadi kita harus tambahkan manual. Dia tidak otomatis. Jadi kita harus tambahkan manual. Di sini ada program repeat. Oke, jadi pertama ditulis dulu repeat. Jadi kita akan merepeat, mengulangin program ini dari begin sampai end. Kita akan mengulangi program ini. Write line nilai A, terus A-nya ditambah 1. Nah, terus di akhir program itu kita tulis until A sampai 7. Jadi program ini menurut saya ini paling gampang dimengerti ya. Soalnya lebih gampang dinalar saja. Oke. Lalu berikutnya kita akan membahas function. Function ini berguna untuk menjadi sebuah program yang akan diaplikasikan kepada program utama supaya misalnya kita ingin menghitung luas, misalnya luas panjang dan lebar, namun agar lebih gampang kita misalnya kalau cuma satu soal mungkin ya kita akan lebih nyaman menggunakan satu cara perhitungan saja. Namun jika soalnya ada 5, ada 10 kan tentu tidak efisien jika kita tulis manual. Jadi kita bisa tambahkan saja function itu program sampingan yang akan diaplikasikan kepada program utama. Jadi di sini kita lihat functionnya ini begini, contohnya hitung A, B, integer. Nah di sini variabelnya sudah ada. Lalu berikutnya di sini ada main program. Nah di sini pertama ada penggunaan function. Nah, ini penggunaan function ini cukup kita menggunakan ini kan sudah ada ini namanya function hitung. Di sini function hitung. Jadi cara pemanggilan function ini tinggal kita hitung, kita tulis hitung, lalu buka kurung. Nah di sini kan masukkan saja variabel yang ingin dipakai. Jadi ada variabel panjang sama lebar. Oke, lalu hasilnya seperti ini. Jadi jika diteliti ini akan lebih gampang dan lebih efisien untuk program yang banyak. Lalu ada prosedur. Sama juga prosedur seperti function. Cuman bedanya dia tidak ada pengembalian nilai seperti function. Jadi ini hanya
ya pengaplikasiannya ya. Tidak ada pengembalian nilai. Lihat seperti ini kan ada hitung A kali B gitu kan. Di prosedur itu dia tidak bisa melakukan itu, dia hanya ya begin high, terus masukkan variabelnya, lalu nah ini contoh program sama tidur ya. Nah ini penggunaan prosedurnya kan cukup gampang ya, tulis nama pertama terus nama kedua. Nah, jika kita tulis manual hi nama A selamat tidur, terus kita tulis lagi hi nama B selamat tidur, kan itu ya mungkin tidak terlalu susah. Namun jika ada 10 nama 12 nama gitu kan tentu melelahkan. Jadi kita menggunakan prosedur ucapan A ucapan B. Nah, ini langsung jadi ya set. Lalu ada variable scope. Nah variable scope ini tentang wilayah atau penggunaan variabel-variabelnya ini. Jadi kita bisa lihat ada prosedur B. Variabel B itu hanya bisa variabel B integer ini hanya bisa diakses untuk prosedur B. Sedangkan jika prosedur C ingin mengakses variabel B, maka itu akan error programnya karena variabel B hanya dikhususkan untuk prosedur B. Lalu berikutnya adalah program boolean. Boolean ini adalah program opsi seperti ini ya. Jadi variabelnya itu B, ya. Kita lihat di sini. Jika A sama dengan Y di sini, kan ini ada opsinya Y sama N. Jadi akan dimasukkan di sini Y atau N. Jadi jika A, jadi di sini A sama dengan Y, maka kondisi B atau boolean ini true. Namun jika sebaliknya, maka kondisi B ini akan false. Nah, kita lanjut memakai if. Nah, jika B ini maksudnya di sini jika B true, maka nilainya akan jadi B. Namun jika B sama dengan false, maka B-nya tidak jalan. Jika if B, nah di B ini berarti kondisinya true. If B, then white line akses ditutup. Jadi jika kondisinya true, aksesnya ditutup. Namun jika B kondisinya false, maka else kan akses dibuka. Lalu berikutnya ini contohnya, ini misalnya ada robot, jika kondisinya benar akses ditutup. Namun jika kondisinya salah, no, akses dibuka. Lalu berikutnya ada array. Oke, array ini untuk penggunaan variabel yang jika dibilang kita ingin menggunakan cukup banyak variabel, misalnya 10 variabel, 20 variabel, kita bisa memakai array daripada kita menulis satu-satu variabelnya. Oke. Jadi kita tinggal tulis array 0.23. Ini maksudnya 0 hingga 3. Jadi ada variabel 0, jadi kan ini ada n. Jadi n, n0, n1, n2 hingga n3. Nah, of integer. Jadi array ini menggunakan variabel integer. Nah, ini contoh penggunaan array. Nah, lihat ini ya. Jadi cukup simpel array ini untuk dipakai untuk sebuah program yang variabelnya cukup banyak. Terima kasih itu dari saya. Terima kasih.